Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya puji syukur yang keluar dari dalam hati sanubari kita. Puji syukur karena merasakan, meyakini bahwa begitu banyak karunia Allah yang diberikan kepada kita. Begitu hebatnya kucuran nikmat yang diberikan Allah pada kita. Walaupun kita belum bisa taat dengan sebenar-benarnya taat, tetapi Allah tidak pernah bosan untuk melimpahkan karunia dan rezekinya pada kita. Subhanallah. Salam dan salam semoga selalu dicurahkannya pada satu-satunya suri teladan kita, satu-satunya panutan kita, manusia paling bijak, paling mulia, Nabi besar Muhammad SAW, tentunya beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat yang agung, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu pengikutnya yang kelak akan dibanggakannya di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk tafakur untuk materi ke-59. Sebagai awal tafakuran kali ini, saya ingin mengajak untuk menyamakan kembali persepsi-persepsi dasar yang penting. Karena kita tahu tanpa adanya kesamaan persepsi, maka tidak mungkin kita bersinergi untuk silih asah, silih asih, silih asuh. Ada beberapa persepsi dasar yang akan kita samakan terlebih dahulu pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengenai apakah hakikat yang ingin diraih oleh setiap manusia. Saya katakan setiap manusia, jadi tidak memandang dia muslim atau non-muslim, tetapi yang namanya manusia pasti mempunyai keinginan yang sama. Nah, apakah hakikat yang diinginkan atau yang ingin diraih oleh setiap manusia itu? Kita sudah sama-sama memaklumi bahwa yang diinginkan oleh seluruh manusia adalah di dunia bahagia dan di akhirat masuk surga. Dunia bahagia bukan berarti kesenangan, tetapi berarti suatu rasa di mana hidup di dunia ini tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa gelisah, yang ada tentram. Karena itu, dunia bahagia bukan dimonopoli oleh orang-orang yang punya harta, karena rasa tentram itu bukan identik dengan harta. Semua orang bisa mencapai rasa bahagia itu. Kemudian akhirat surga, saya kira semua dari kita sudah mengetahui akhirat surga itu seperti apa. Nabi mengatakan dengan gamblang, perumpamaannya, apa itu kenikmatan di surga? Kata Nabi, kenikmatan yang paling nikmat di dunia itu tidak ada seujung kukunya kenikmatan di surga. Jadi tak terbayangkan bagaimana kenikmatan di surga. Itulah yang diinginkan oleh setiap manusia. Dunia bahagia, akhirat surga. Suatu keinginan akan menjadi selamanya jadi impian kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara meraihnya. Oleh karena itu, kita perlu tahu bagaimana cara meraih dunia bahagia, akhirat surga.
kita kembali ke peta perjalanan yang harus kita lalui untuk mendapatkan dunia bahagia, akhirat surga. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Inilah tujuan yang ingin kita capai. Lalu bagaimana mencapai tujuan ini? Tujuan ini hanya dapat dicapai dengan menggunakan bantuan pedoman. Seperti perjalanan, supaya tidak tersesat, kita perlu bantuan yang namanya kompas. Nah, supaya kita ingin atau supaya kita dapat meraih dunia bahagia akhirat surga, ini kita memerlukan pedoman. Pedoman itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu suatu pedoman, artinya kalau kita taati apa-apa kandungan Al-Quran, maka pasti dunia bahagia akhirat surga. Bukan insya Allah, pasti. Karena ini kepastian yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau kita mengikuti atau kita taat pada Al-Quran, maka pasti mencapai dunia bahagia akhirat surga. Tentunya di dalam Al-Quran kita tahu, di situ juga kita disuruh juga taat pada Rasulullah. Jadi kalau kita mengatakan Al-Quran, itu sebetulnya secara implisit sudah ada ketentuan bahwa kita juga harus taat pada hadis, pada Rasulullah SAW. Nah, taat ini kenyataannya susah. Tapi yang namanya susah itu selalu ada penyebabnya. Tidak ada susah yang sekonyong-konyong. Artinya orang mengatakan susah itu relatif, mudah itu relatif.